Di video ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di sini Bapak sudah menyediakan beberapa jenis dari persamaan kuadrat yang akan kita selesaikan di video kali ini. Kita mulai saja dari contoh yang pertama. Jadi di sini ada suatu persamaan kuadrat yaitu x kuadrat tambah 2x sama dengan 0. Nah, untuk bisa memfaktorkan bentuk seperti ini ya, maka kita harus mencari atau menentukan faktor dari x kuadrat itu apa. Kita tulis misalnya di buku coretan ya. X kuadrat itu faktornya adalah x ya. X dikali x. Karena x dikali x itu hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian 2x. 2x itu faktornya adalah 2 dan x ya. Karena 2 dikali x itu adalah 2x. Nah, di antara mereka ini, antara faktor dari x kuadrat dan juga faktor dari 2x, apakah ada angka dan huruf yang sama? Ternyata ada ya. Nah, yaitu huruf x. Oleh karena itu, maka faktor dari x kuadrat dan juga 2x itu adalah x. Jadi kita tulis x-nya itu di luar seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini yang belum kita tulis adalah x-nya. Jadi kita masukkan ke dalam. Kenapa harus seperti itu? Karena ini kan perkalian. X dikali x itu hasilnya x kuadrat. Nah, kemudian tambahnya itu turun ke bawah ya. Lanjut, di sini yang belum kita tulis adalah angka 2. Jadi kita lanjut di sini 2 sama dengan 0. Nah, maka faktor dari x kuadrat tambah 2x itu adalah x dikali x tambah 2. Jadi ini dikali ya. X dikali x tambah 2. Nah, sekarang tinggal kita cari atau tentukan akarnya. Jadi nanti di sini x ya. Jadi x sama dengan 0. Atau x tambah 2 sama dengan 0. Kita lanjutkan lagi yang x tambah 2 nya ya. Jadi x sama dengan negatif 2. Nah, maka akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 dan juga x sama dengan negatif 2. Seperti itu. Oke, Bapak berikan satu contoh lagi ya. Misalnya di sini ada 2x kuadrat ditambah 4x misalnya. Oke, kita tulis dulu di buku coretan. Kita cari faktor dari 2x kuadrat. Faktornya apa? Yaitu 2 dikali x gitu kan ya. Nah, jadi faktornya ini 2 dan x dan juga x. Kemudian lanjut 4x. 4x apa faktornya? Yaitu 4 dikali x. Selain itu 4 ini kan bisa dipecah lagi ya. Jadi 2 dikali 2. Jadi 2 kali 2 kali x. Oke. Nah, 2 ini sudah ya, tidak bisa kita pecah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat dari faktor 2x kuadrat dan juga 4x, apakah ada angka atau huruf yang sama? Ternyata ada, yaitu di sini ada 2, di sini juga ada 2. Kemudian di sini ada x, di sini juga ada x. Nah, oleh karena itu ya, maka faktor dari 2x kuadrat dan 4x itu yang pertama adalah bisa kita tulis di sini 2x ya, karena yang sama adalah 2 dan x. Jadi kita tulis di luarnya 2x. Seperti itu. Kemudian yang belum kita tulis ini adalah x. X ini dia tidak ada kawan yang sama ya. Jadi kita tulis x. Kemudian karena di sini positif, kita turunkan positif atau penjumlahannya. Kemudian yang belum kita tulis di sini adalah 2, maka kita tulis 2. Oke, untuk memeriksa jawaban kita benar atau salah, kita bisa mengalikannya ya. Jadi 2x dikali x itu adalah 2x kuadrat dan 2x dikali 2 itu adalah 4x. Nah, sehingga nanti kita cari akarnya yaitu 2x sama dengan 0.
Oke. Atau X tambah 2 sama dengan 0 gitu. Diingat ya, ini terpisah karena mereka perkalian. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini X sama dengan 0 dibagi 2. Jadi X sama dengan 0. Kemudian di sini X sama dengan negatif 2. Nah, jadi akarnya itu adalah X sama dengan 0 dan juga X sama dengan negatif 2. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, silahkan cari contoh-contoh yang lainnya bisa melalui buku ya, LKS ataupun buku paket. Oke, selanjutnya kita akan bahas cara menentukan akar persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini. Nah, agak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu tadi tidak ada konstantanya ya. Nah, sekarang ada konstantanya dalam kasus ini yaitu 4. Oke, ini kita contoh 1. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pastikan yang di sebelah kanannya itu 0 ya. Tidak ada angka lain kecuali 0. Dan kalian perhatikan di sini koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. Nah, jadi yang Bapak jelaskan ini bisa diselesaikan apabila koefisiennya itu adalah 1. Nah, langkah pertama adalah kita cari dulu faktor dari 4 di buku coretan ya. Nah, faktor dari 4 itu apa? 1 kali 4 bisa kan ya? Kemudian 2 kali 2. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada angka 5 yaitu koefisien dari X dan juga ada 4 sebagai konstanta. Kita lihat dari dua pasangan angka 1 dan 4 dan juga 2 dan 2 ini, mana yang mungkin kalau ditambah atau dikurang hasilnya 5. 1 dan 4 itu adalah angka yang paling mungkin apabila ditambah hasilnya 5. Kalau 2 tambah 2 itu tidak mungkin hasilnya 5 kan. Jadi yang memungkinkan untuk menjadi angka di dalam faktornya itu adalah 1 dan 4. Oke. Nah, pertama kita buat tanda kurung seperti ini. 2 ya. Karena di sini dia variabel atau hurufnya X, kita tulis X. Di sini juga X. Yang mungkin kalau ditambah tadi dapat 5 atau dikurang dapat 5 ya. Kalau dalam kasus ini ditambah dapat 5 adalah 1 dan 4. Maka kalian tulis di sini 1, di sini 4. Kalaupun angkanya terbalik, misalnya 4-nya di kiri, 1-nya di kanan, itu tidak jadi masalah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini ya. Di sini kan angkanya 5 ya. Oke, Bapak ganti dulu warnanya. Di sini kan angkanya 5. Kemudian kita memperkirakan itu 1 dan 4 supaya dapat 5. Supaya dapat positif 5 ya, karena di sini positif 5x atau tambah 5x. 1 dan 4-nya diapakan supaya dapat 5? Pastinya dia ditambah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat 1-nya ini tandanya apa? Positif atau negatif? Ternyata dia positif. 4-nya tandanya apa? Positif juga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba kali ya. Apakah benar 1 dikali 4 1 dikali 4 itu hasilnya positif 4? Ternyata benar ya. Di sini konstantanya adalah positif 4. Nah, maka pemfaktoran kita ini sudah benar. Nah, tinggal kita lanjutkan saja. Jadi nanti X tambah 1 sama dengan 0. Ingat ya, kalau perkalian ini kalian pisah. Nah gitu. Jadi X tambah 1 sama dengan 0. Atau X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 4. Nah, itu adalah akar-akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Yaitu di sini X-nya sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 4. Oke, agar semakin paham Bapak berikan satu contoh lagi ya. Untuk yang koefisien X kuadratnya itu sama dengan 1 ya. Contohnya misalnya X kuadrat tambah X kurang 6 misalnya. Nah gitu. Nah, di sini
kalian lihat angka yang paling belakang ya, seperti yang Bapak jelaskan di contoh 1 tadi. Ini negatif 6 angkanya ya, tapi kita fokus ke angka 6-nya saja. Nah, kita cari faktor dari 6, yaitu 1 kali 6, 2 kali 3. Tidak ada lagi ya. Nah, sekarang kita lihat posisi yang di tengah itu angkanya angka berapa. Ini kan cuma ada X nih. Nah, sebenarnya itu ada angka satunya ya, cuma nggak ditulis gitu. Jadi hanya dituliskan X, tapi ternyata koefisiennya itu adalah 1. Nah, sekarang kita lihat dari dua pasangan angka ini, manakah yang mungkin kalau ditambah atau dikurang hasilnya itu 1. Kalau 1 dan 6, apakah mungkin kalau ditambah dan dikurang hasilnya 1? Tidak mungkin ya. Nah, kalau 2 dan 3, apakah mungkin kalau ditambah atau dikurang hasilnya 1? Ya, mungkin ya. Nah, jadi yang paling mungkin adalah 2 dan 3. Seperti itu. Sama kayak sebelumnya, kita buat 2 tanda kurung karena di sini dia huruf X, kita tulis X, di sini juga X. Yang paling mungkin tadi angka 2 dan 3, jadi kita tulis di sini 2 dan di sini 3. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita tahu sudah bahwa ternyata angkanya itu adalah 2 dan juga 3. Dan di tengah ini hasilnya positif 1 ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana positif, yang mana yang negatif? Atau pertanyaannya adalah kita apakan 2 dan 3 ini supaya hasilnya 1? Gitu ya. Kita apakan yuk. Nah, kalau 2 tambah 3 kan nggak mungkin ya, dapatnya 5 nanti bukan 1. Berarti harus salah satunya ini ada yang negatif. Mana yang negatif? Ya pasti yang 2. Kenapa? Karena negatif 2 tambah 3 itu dia 1. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk memastikan kita boleh cek ya. Negatif 2 dikali 3. Oke, apakah benar negatif 6? Nah, benar ya, di sini negatif 6. Seperti itu. Jadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa 2-nya ini nanti negatif. Kemudian 3-nya ini dia positif. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi, nanti hasilnya itu adalah X kurang 2 sama dengan 0. Atau X tambah 3 itu sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Oke, nah ini untuk koefisien dari X kuadratnya adalah 1. Oke, kita ke contoh yang terakhir. Nah, untuk bentuk yang terakhir di sini koefisien dari X kuadratnya itu bukan 1. Ya, bisa 3, 2, 5 dan angka-angka bilangan bulat lainnya. Itu ya, kecuali 0 ya. 0 tidak bisa. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu bagaimana nih caranya. Di sini kan ada angka 3-nya ya. Kalau tadi kan tidak ada. Nah, caranya adalah kita kalikan terlebih dahulu 3 dan 12. Nah, ini kalian bisa coret di buku coretan saja ya. 3 dikali negatif 12. Berapa 3 kali negatif 12? Yaitu nanti negatif 36. Oke. Nah, yang kita fokuskan bukan tandanya ya, tapi angkanya 36. Kita cari faktor dari 36. Boleh kita cari di sini ya, di buku coretan. Misalnya 1 kali 36 gitu kan. Kemudian berapa lagi misalnya? 2 kali 18 gitu ya. Kemudian 3 kali 12. Ada lagi nggak? Ada ya. 4 kali 9. Kemudian 6 kali 6. Nah, kalau misalnya masih ada lagi ya, silahkan ditulis. Nah, sekarang kita lihat angka yang di tengah ini 5. Dari beberapa pasangan angka ini yang kalau ditambah atau dikurang hasilnya 5 itu mana yang mungkin? Kalau ini pasti tidak mungkin ya. Nah, ini nggak mungkin. Dia kalau ditambah atau dikurang tidak mungkin dapat 5. Begitupun juga dan ini juga. Nah, kalau ini ada kemungkinan ya.
dapatnya 5 ketika dikurang ya. Jadi yang mungkin adalah 4 dan 9 gitu. Oke. Nah, sekarang caranya agak berbeda dengan yang tadi. Oh, ini tadi kurang sama dengan nolnya ya. Nah, karena di sini x kuadratnya itu punya koefisien 3, maka kalian harus tuliskan di sini 3x, di sini juga 3x, kemudian nanti dibagi dengan 3. Oke, harus seperti itu ya. Kalau nanti misalnya di depannya ini ada angka 2, berarti kalian tulis 2x dibagi 2. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah tahu angka yang mungkin adalah 4 dan 9. Jadi kita tulis 4-nya di sini dan 9-nya di sini. Nah, sekarang kita menentukan tandanya ya. Kita lihat yang di tengah angka 5 ini. 4 dan 9. Kalau ditambah kan tidak mungkin ya dapatnya 5, maka salah satu dari mereka ini pasti ada yang negatif. Mana yang negatif? Oh, ternyata 4 yang negatif. Karena negatif 4 tambah 9 itu sama dengan 5. Nah, sekarang kita pastikan benar tidak negatif 4 kali 9 itu negatif 36. Nah, ternyata benar. Oleh karena itu 4-nya ini nanti tandanya negatif, 9-nya ini tandanya positif, sama dengan 0. Oke, nah kemudian kita lihat antara dua faktor ini mana yang bisa dibagi 3 ya, mana yang bisa dibagi 3. Kalau kiri ini bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa ya, karena 4 tuh tidak bisa dibagi 3 ya, nanti pakai desimal dia. Jadi kita turunkan aja langsung 3x kurang 4 gitu. Berartinya yang kanan yang bisa dibagi 3, bisa kan? 3x bagi 3x, 9 bagi 3 itu 3, sama dengan 0. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi 3x kurang 4 sama dengan 0, atau x tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita turun dulu. Jadi 3x sama dengan 4, x sama dengan 4/3. Selesai ya untuk satu ini. Kemudian lanjut x sama dengan negatif 3. Nah, artinya ya, akar dari persamaan kuadrat ini adalah yang pertama x sama dengan 4/3 dan x sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk yang terakhir ini Bapak berikan satu contoh saja. Nanti untuk penerapannya kalian bisa lihat contoh-contoh yang ada di buku dan buku LKS ataupun buku paket ataupun video-video YouTube lainnya. Oke, nanti bisa langsung dipraktekkan untuk menyelesaikan soal. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.